Be phenomenal every day. Halo guys, video kali ini saya akan membahas ya apa yang sebaiknya kita lakukan ketika menghadapi market yang kondisinya merah. Nah, teman-teman bisa melihat ya, indeks IHSG kita ya bulan lalu itu masih di level 7.780-an ya, sekitar 7.800 ya. Sekarang per akhir November ini itu sudah mencapai 7.100-an ya. Artinya IHSG kita itu dalam satu bulan kemarin itu turun hampir 10%. Nah, cukup banyak orang-orang itu yang panik ya, mungkin melihat, portfolionya merah semua, sehingga mereka akhirnya melakukan cut loss ya, atau menjual saham-saham yang sedang kondisinya itu merah. Nah, apa sih sebaiknya yang harus kita lakukan ketika menghadapi kondisi market seperti ini? Memang ketika marketnya itu merah, otomatis biasanya saham-saham itu juga akan menurun ya, yang ada di portfolio kita itu baik blue chip ataupun yang second liner itu biasanya juga akan ikut turun. Tidak terlepas dari portfolio Arves sendiri ya. Nah, Arves sendiri kan setiap 3 bulan mengeluarkan portfolio ya. Wah, mungkin teman-teman yang belum tahu, itu teman-teman bisa melihat, mengikuti ya perkembangan portfolio dari Arves itu di playlist saya yang berjudul Arves Portfolio. Ini tiap 3 bulan sekali kita rilis ya. Nah, untuk Arves Portfolio sendiri Q3 kemarin itu kan equity-nya sudah 3M ya. Dan per sekarang itu turun tinggal 2,76M. Jadi profitnya yang dari 2,5M ke 3M kan 500 juta, itu sekarang tinggal 264 jutaan saja profitnya. Jadi saham-saham yang ada di portfolio Arves pun ikut terimbas dari penurunan indeks kita ya, penurunan IHSG. Lantas apa yang kita lakukan ketika kondisinya seperti itu? Nah, di Arves kita melihat bahwa cukup banyak saham-saham yang terdiskon padahal masuk ke dalam Arvesit ya. Jadi di Arvesit ini adalah kumpulan saham-saham growth stock. Kita lihat, loh saham-saham ini ternyata cukup banyak yang lagi diskon harganya. Otomatis karena hal itu akhirnya kita memutuskan untuk menginjek ya. Jadi menginjek untuk memasukkan saldo di akun Arves sendiri, tapi kita pisahkan di akun yang baru. Nah, ini saya saya tampilkan ya untuk akun yang baru. Sekuritasnya masih sama, kita pakai join ya, Jasa Utama Capital. Nah, ini saya login terlebih dahulu untuk akun yang baru ya. Nah, di akun ini sama kita injekkan juga nominalnya 2,5M, sama dengan akun yang lama ya, yang kita jadikan benchmark. Nah, di akun yang baru ini walaupun kita injekkan 2,5M, tapi tidak langsung sekaligus kita masukkan di satu akun ini langsung ya di saat yang sama. Nah, di sini kita masukkan itu cuma 625 juta. Mengapa 625 juta? Itu adalah 25% dari 2,5M. Nah, jadi kita masukkan di sini 625 juta, kemudian kita belanja. Nah, kita sudah berbelanja ya sekitar 300 jutaan lebih ya, sehingga cash kita itu sisanya masih 246 jutaan. Loh kok kenapa kok nggak langsung 2,5M-nya kita masukkan ke sini? Nah, itu akan rugi. Nah, jadi sisanya 1,8M-an itu kita masukkan ke money market. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya per 22 November itu di portfolionya Arves sendiri ada money market fund ya. Ini senilai 1,8 ya, ini kan fund value ini masuknya 1,875M. Terus selang beberapa hari karena mendapatkan return ya. Jadi return dari reksadana pasar uang ini kan harian kan. Itu sudah mendapatkan profit 2,29 juta rupiah. Jadi sayang sekali kalau misalkan 2,5M itu langsung kita masukkan ke akun saham. Lebih baik kita masukkan dulu seperempatnya dan sisanya kita masukkan di sini supaya bisa optimal ya uangnya. Dan dalam mengakumulasi pun kita tidak langsung sekali itu langsung tembak semua, tidak seperti itu. Kita mengakumulasi pelan-pelan sambil mengantri ya. Nah, jadi untuk menghabiskan 2,5M ini mungkin sekitar membutuhkan waktu mungkin 3 minggu sampai 1 bulan, yaitu bergantung juga dengan kondisi market. Nah, karena kita juga tidak langsung HK semua, nah tidak seperti itu cara kita mengakumulasi. Jadi ketika menghadapi market merah seperti ini, Arves sendiri itu justru semakin top up ya, semakin top up sehingga karena apa? Karena kita melihat bahwa banyak sekali potensi saham-saham yang lagi terdiskon. Nah, bahayanya kalau misalkan teman-teman melihat, marketnya merah, kemudian teman-teman cut loss, apalagi dengan market kripto yang sekarang sedang tinggi-tingginya, teman-teman memindahkan ya,
saham, uang yang ada di hasil cut loss-an ini dipindahkan ke market kripto yang sedang tinggi. Nah, itu teman-teman juga harus sangat berhati-hati. Kecuali teman-teman sudah benar-benar expert di kripto ya. Kalau tidak, saya sangat tidak menyarankan untuk pindah ya dari, kondisi market yang sedang merah dipindah ke kondisi market yang, sedang tinggi. Kalau teman-teman tidak menguasainya. Loh kok terus kok yakin? Kok nggak tahun 2025 ini marketnya crash segala macam? Nah, kita sendiri Arves itu tidak menganut prinsip dari makroekonomi. Misalkan, oh karena Trump menang, kemudian market kriptonya naik, kemudian market sahamnya ini bakal turun. Nah, kita sama sekali tidak melihat hal itu karena filosofi dari Arves sendiri itu benar-benar adalah value investing. Kita hanya investasi di perusahaan yang kita lihat kinerjanya itu akan berpotensi itu terus bertumbuh. Walaupun nanti sahamnya misal nih ya, ada sahamnya itu ada terkoreksi itu tidak masalah. Selama kinerjanya atau fundamentalnya dia terus bertumbuh, kita percaya pada akhirnya nanti harga sahamnya itu akan mengikuti kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yang akan saya bahas itu adalah, ada satu pembicaraannya yang menarik antara saya dengan seseorang ya, yang saya harap teman-teman bisa belajar dari pembicaraan ini. Nah, ini saya screenshot-kan ya untuk chatting-nya ya. Dia bilang bahwa ini ya, "Maaf mengganggu pagi-pagi kok, kalau trading saham dari nol bagaimana caranya ya?" Jadi dia bertanya kepada saya, kemudian saya bilang, "Untuk trading itu saya tidak menyarankan, karena style dari Arves sendiri itu value investing atau jangka panjang." Terus dia bilang, "Investasi lebih aman ya Ko, kalau modalnya kecil sekitar 50 sampai 100 juta apa bisa?" Nah, dia bilang seperti itu. Kemudian saya bilang bahwa nggak masalah, justru dari modal kecil itu kita harus disiplin ya. Banyak orang itu yang loss karena berharap modal 100 juta ditradingkan dengan cepat itu bisa uangnya gulung ya. 100 juta bisa jadi 1 M. Wah, jangan sampai termakan hal-hal seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan, nah ini di 1 November ya chattingnya. Kalau sekarang modal 50 sampai 100 juta invest saham, nah jangan lupa tiap bulan juga mungkin rutin untuk ditambah porsinya sehingga lama-lama akan menjadi besar. Terus dia bilang, "Baik Pak, lalu rekomendasi saham atau bentuk bimbingan kok?" Nah, saya bilang, "Oh, untuk rekomendasi ada di website Arves ya, di bagian Arvesit." Nah, terus bla 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 bla, terus dia minta link, saya kasihkan semua, kemudian next dia tanya, "Ada simulasi atau contohnya?" Kemudian ini sama admin saya di-screenshot-kan, kemudian dia tanya, "Rata-rata itu untuk hold berapa lama kok?" Kemudian saya bilang, 3 tahun ya kalau saran dari kita. Nah, ini ada term condition ya di Arvesit yang bisa dibaca, kemudian, wah, selama 3 tahun didiamkan berdasarkan pengalaman, return bisa berapa persen. Terus selama masa tunggu, apa yang dia lakukan oleh investor? Nah, kemudian saya jawab, target CAGR dari Arves sendiri itu sekitar 20 sampai 25% ya, CAGR-nya. Nah, apa yang dilakukan selama masa tunggu? Lah kalau dari Arves kita itu terus menganalisa ya untuk emiten-emiten. Jadi bukan berarti kita sudah akumnya selesai kemudian kita tidur, enggak, kita tetap menganalisa perusahaan-perusahaan yang lainnya ya. Terus, ini supaya membantu member-member ya supaya member-member itu bisa fokus dengan bisnis atau pekerjaannya. Kita yang menganalisakan supaya kita memberikan guideline, "Ini loh saham-saham yang menarik ya melalui Arvesit." Kemudian dia bilang gini, agak berat ya kok kalau saham dijadikan sumber income utama. Di sisi lain kalau trading hanya akan digulung bandar besar." Terus dia tanya, 20 sampai 25% itu per tahun atau per 3 tahun?" Nah, kemudian saya jawab yang pertama ya, "Oh iya, jangan Pak, saham itu untuk investasi jangka panjang, bukan untuk penghasilan bulanan." Nah, sekali lagi ini adalah style dari Arves ya, tidak menggunakan saham sebagai instrumen untuk aktif income. Nah, tidak seperti itu. Terus dia tanya 20 sampai 25% per tahun atau per 3 tahun? Nah, itu tentu per tahun ya. CAGR itu kan rata-rata annual per tahun. Nah, besoknya dia tanya lagi, "Pak Kiko, maaf mau nanya lagi sebelum gabung biar tidak salah. Kalau saya mau tradingan 100 juta, potensi hasil maksimal 20 jutaan setahun saja ya?" Nah, saya bilang, "Iya, invest ya Pak, bukan ditradingkan. Kita strategi untuk jangka panjang." Nah, mengapa kok saya bilang gitu? Karena di kepalanya dia ini kok langsung kalau saya taruh 100 juta nanti dapatnya 20 juta. Nah, padahal kan investasi tidak seperti itu ya. Kita harus melihat dari jangka panjang. Ya kok invest, apa itu ngejar jika dibandingkan penurunan nilai mata uangnya ya? Dia maksudnya inflasi.
Kemudian ya saya jawab ya, inflasi itu ya kurang lebih setara obligasi lah, sekitar 6-7%. Kalau instrumen udah perform 20%, ya itu udah jauh di atas inflasi. Nah, terus dia tanya lagi, minim tercapai itu 3 tahun ya? Nah, kita bilang bahwa ya reason 3 tahun itu karena menurut Arves, perusahaan itu butuh waktu ya untuk growth. Jadi untuk berkinerja. Kalau kita ngelihat suatu perusahaan itu hitungannya cuma bulanan atau 1 tahun, nah itu masih belum terlalu terlihat ya. Tapi kalau sudah 3 tahun benchmark-nya, itu sudah kita bisa anggap sebagai ini valid datanya ya. Terus tanggal 5 dia tanya, "Kalau saya pemula startnya di ATM berapa?" Nah, kalau ini kan sesuai dengan kondisi masing-masing ya, kondisi finansial masing-masing. Nah, terus bla 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 bla, terakhir dia bilang ini, "Kalau invest minimal 3 tahun, lah terus sebelum 3 tahun aku makan pakai apa kok?" Nah, ini karena dengan pertanyaan dia ini saya langsung langsung nyatek ya bahwa, loh orang ini, masih belum paham arti investasi. Jadi walaupun, saya sudah menjelaskan, dia masih di kepalanya saham itu adalah tools untuk trading. Jadi dia menganggap, "Oh kalau saya punya 100 juta, ya saya mau trading saham dengan 100 juta itu nanti bisa memberikan, income bulanan, saya bisa makan dari sana." Nah, jadi makanya saya tegaskan terakhir itu bahwa iya, memang konsep saham ini bukan untuk income. Kalau mengandalkan income dari saham untuk kebutuhan sehari-hari, sebaiknya jangan dulu, Pak. Ketika posisi loss lah bisa stres. Harus ada source income lain untuk kebutuhan sehari-hari. Terus terakhir dia tanya lagi, kalau saya sudah nggak ada sumber income apa-apa lagi, berarti nggak bisa di saham. Nah, kalau menurut kita, ya nggak bisa. Kalau menurut saya sangat berisiko seperti itu. Jadi saya juga nggak mau ya, misalkan kita terlalu memberikan harapan harapan yang muluk ya, atau angan-angan palsu ya, di mana sudah kamu invest saja di saham ya, atau trading saham nanti 100 juta sampai bisa jadi 500 juta itu gampang, atau jadi 1 M itu gampang. Loh, nggak seindah itu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman posisinya, sorry ya, bukan anak orang yang kaya raya ya. Sehingga kalau 100 jutanya habis, bokap nyokapnya itu bisa gojloki lagi 100 juta. Kalau teman-teman tidak di posisi itu, jangan sekali-sekali mencoba, wah sisa uangnya ini kemudian di-trading-kan dengan harapan bisa menghasilkan income bulanan. Itu sangat amat berbahaya. Bisa-bisa keluarga teman-teman nanti yang akan kena imbasnya ya. Kalau sampai uangnya ini ternyata di-trading-kan itu malah akhirnya itu loss ya. Udah loss apalagi bisa nyangkut, nggak bisa dijual kalau memilih saham yang keliru ya. Nah, itulah mengapa kok saya merasa, perlu ya men-sharing-kan hal ini terutama untuk, subscriber-subscriber dari saya supaya kita bisa memilah ya bahwa investasi saham itu memang untuk jangka panjang. Ini style dari kita ya. Jadi bukan benar-benar untuk trading. Jangan kita suam-suam kuku atau ibaratnya itu separuh-separuh ya. Oh saya juga mau investasi tapi saya juga mau trading. Nah, menurut saya lebih baik kita kuasai satu ilmu saja. Kalau memang teman-teman sukanya trading dan teman-teman jago sekali dengan, kemampuan trading teman-teman dan itu sudah terbukti, ya sudah trading saja. Tapi kalau teman-teman merasa kemampuannya itu bukan di sana, tapi teman-teman lebih merasa, "Oh, lebih masuk akal kalau saham ini seperti kita membeli perusahaan yang real ya." Nah, teman-teman sebaiknya pelajari jalur untuk investasi jangka panjang. Jangan dicampur-campur ya, nanti bahaya. Malah nggak menguasai dua-dua, malah nanggung separuh-separuh, ya hasilnya juga nanti tidak akan bisa maksimal. Oke guys, cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga berguna untuk teman-teman dan semoga ISG kita pun juga segera rebound dan portfolio teman-teman pun juga bisa semakin profit dan cuan.